wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jorasa Ridho Pratama dari Prodi S1 Jurnalistik Universitas Bengkulu dengan NPM D1C025008. Jadi di sini saya akan mewawancarai mengenai literasi mahasiswa. Baiklah, langsung saja kita menuju ke narasumber. Jadi di sini saya sudah bersama narasumbernya. Boleh perkenalan dulu, Kak? Baiklah, aku Angel. Kebetulan aku juga mahasiswa UNIP dengan prodi yang sama, yaitu jurnalistik. Oke, baiklah. Di sini saya akan mewawancarai Kakak mengenai pentingnya literasi bagi mahasiswa. Oke. Baiklah, Kak. Jadi aku mau langsung ngasih pertanyaan yang pertama ya, Kak. Yang pertanyaan pertama yaitu, menurut Kakak, apa arti literasi dalam kehidupan mahasiswa saat ini? Kalau menurut saya, literasi itu bukan hanya sekedar kemampuan membaca ya, Kak, tapi juga memahami isi dan menyaring sebuah informasi. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Seberapa penting kemampuan literasi membaca, menulis, atau berpikir kritis buat Kakak sebagai mahasiswa? Menurut saya sebagai mahasiswa itu penting sekali untuk literasi. Karena kalau kita sebagai mahasiswa minim literasi itu nanti akan terjadi miskomunikasi, Kak. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Kak. Pertanyaan ketiga, seberapa sering Kakak membaca bahan non-tugas kuliah, buku, artikel, berita, ataupun jurnal? Kebetulan saya sangat-sangat hobi membaca, Kak. Jadi saya selalu setiap harinya itu membaca buku non tugas. Kayak misal di hari ini saya membaca novel, di hari berikutnya saya membaca jurnal. Ya seperti gitu, Kak. Pokoknya saya sangat-sangat suka membaca. Jadi pokoknya dalam waktu sehari itu saya harus membaca. Jadi emang hobinya membaca. Benar. Ya. Jadi kebetulan emang pas ya saya mewawancarai Kakak. Benar, Kak. Ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Biasanya Kakak lebih sering membaca dari buku cetak atau digital? Dan kenapa alasannya? Kalau saya sendiri itu lebih sering membaca buku cetak, Kak. Kenapa? Karena soalnya kalau digital itu kadang membuat mata saya sakit. Sedangkan kalau buku cetak yang ada bentuk fisiknya itu memang saya lebih nyaman aja sih. Pertanyaan selanjutnya, saat mengerjakan tugas, sumber apa yang paling sering Kakak gunakan? Contohnya kayak Google, jurnal, media sosial, atau yang lain-lain? Kalau untuk mengerjakan tugas lebih ke jurnal dan Google sih, Kak. Karena menurut saya di sana lebih luas dan juga lebih lebih terperinci gitu. Iya gitu. Dan Tapi terpercaya terkadang juga. saya juga mencari-cari di sosial media. Baiklah, selanjutnya ke pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Kakak menilai apakah sebuah informasi itu valid atau hoax? Biasanya saya lihat dari sumbernya, Kak. Dan tata penulisannya. Jadi itu tuh Kakak bisa menilai gitu. Benar. Yang mana hoax, Yang mana valid. Jadi oke. kita bisa membandingkan gitu, Kak. Oke, selanjutnya, apakah Kakak terbiasa mengkritisi isi bacaan? Misalnya setuju atau tidak setuju dengan argumen penulis? Iya, saya kalau membaca pasti saya mengkritisi itu, Kak. Terbiasa ya? Iya, sudah terbiasa karena saya basicnya memang hobi membaca kan, dan tiap hari saya selalu membaca buku gitu. Jadi kadang ada setuju, ada iya, setuju gitu. iya, saya pasti bisa mengkritisi itu. Oke. Selanjutnya, pernah nggak Kakak merasa kesulitan memahami teks akademik? Di bagian apa biasanya? Teks akademik itu contohnya kayak di buku pelajaran ya, Kak? Iya. Iya, karena saya basicnya membaca buku non tugas, pasti saya saat membaca buku akademik mengalami kesulitan karena tata bahasanya itu sedikit formal. Sedangkan saya di buku non tugas itu bahasa yang santai gitu. Jadi ketika saya membaca buku akademik, saya cukup terkadang mengalami kesulitan. Oh, jadi Kakak lebih suka yang non formal gitu Iya, ya daripada benar, yang non tugas. Oh iya paham. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak apa faktor yang paling mempengaruhi rendah atau tingginya literasi mahasiswa? Faktor yang paling mempengaruhi? Itu karena banyaknya rasa malas dari dalam dirinya sih, Kak. Kayak emang dari dirinya tidak ada minat untuk membaca buku. Jadi sebenarnya itu Betul. tuh dari diri sendiri, Benar. dari minat kita sendiri ya. Iya, tapi kalau misalkan orang itu terbiasa memang hobinya membaca buku, pasti dia orang yang literasi gitu. Tapi kalau untuk orang yang tidak suka bahkan tidak membaca buku, itu pasti mengabaikan literasi itu sendiri. Oh iya. Jadi pertanyaan yang terakhir ya, apa yang seharusnya kampus lakukan untuk meningkatkan budaya literasi untuk mahasiswanya? Menurut saya dari kampus sendiri itu lebih ke mengadakan kegiatan literasi, Kak, dan lebih memudahkan mahasiswanya itu mengakses jurnal. Oh iya. Jadi paham.
Oke, terima kasih Kak telah bersedia untuk saya wawancarai. Semoga hasil yang kita wawancarai hari ini bisa memberikan dampak positif dan manfaat bagi yang menonton. Amin ya. Oke, terima kasih Kak. Wawancara hari ini semoga bermanfaat untuk yang menonton. Sekian, terima kasih.